Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya, dan tetap semangat. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran ke-1, dan aneka benda di sekitarku. Kalian hari ini belajar bersama Miss Vini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Up your hand and let's make doa together. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran, Miss akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian dapat mengamati benda alam dan benda buatan di sekitar kalian. Yang kedua, kalian dapat mengukur benda menggunakan alat ukur. Dan yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi benda-benda yang dapat dijadikan alat musik. Nah, adik-adik, yuk perhatikan gambar di sana. Di sana ada gambar kuda, sapi, kucing, ada rumah, batu, dan jembatan. Kalian tahu tidak sih apa itu semua? Nah, itu semua adalah benda. Apa sih benda itu? Benda adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang menempati ruang dan masa. Benda terbagi menjadi dua, ada benda hidup dan benda mati. Benda hidup adalah benda yang dapat bergerak, memerlukan makanan, dan dapat bertumbuh besar, serta dapat bernafas. Contoh dari benda hidup yaitu ada tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan yang kedua yaitu ada benda mati. Benda mati tidak dapat bergerak sendiri. Benda mati tidak dapat bernafas. Benda mati tidak akan bertumbuh besar dan tidak memerlukan makanan. Contoh dari benda mati yaitu ada meja, kursi, mainan, dan masih banyak lagi. Benda memiliki ciri-ciri. Yang pertama ada ukuran. Ukuran ada yang berbentuk besar, ada yang berbentuk kecil, ada yang berbentuk pendek, dan ada yang berbentuk panjang. Yang kedua ada bentuk. Ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk kotak, dan beraneka ragam macam lagi. Dan yang ketiga ada warna. Berbagai macam warna seperti merah, kuning, dan hijau. Perhatikan gambar di samping. Ada gambar ban dan jam dinding. Nah, yang pertama, Miss mau nanya nih, apa sih kegunaan masing-masing benda di samping? Oke, ban mobil gunanya untuk menjalankan mobil. Sedangkan jam dinding untuk melihat waktu. Nah, yang kedua, apa sih persamaan benda di samping? Ya, persamaan benda di samping yaitu bentuknya sama-sama bulat. Oke. Yang ketiga, benda manakah yang berukuran lebih besar? Yang mana ya? Ya, betul, benda yang berukuran besar yaitu ban. Nah, adik-adik, ternyata Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 44. Langit yang 7, bumi, dan semua yang ada di dalam isinya bertasbih kepada Allah. Jadi kita sebagai makhluk Allah harus selalu tunduk dan patuh kepada Allah. Walaupun itu benda mati sekalipun, mereka harus tetap tunduk dan patuh kepada Allah karena mereka tinggal di bumi Allah. Nah, ukuran benda beraneka ragam. Kita dapat mengukurnya dengan menggunakan alat ukur. Apa sih alat ukur itu? Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk
untuk mengukur benda atau kejadian tersebut. Oke, alat ukur ada 3. Yuk kita simak. Nah, yang pertama ada meteran. Yang kedua ada pita ukur. Dan yang ketiga ada penggaris. Perhatikan gambar di samping. Yang pertama, Budi sedang mengukur pohon menggunakan meteran. Betul. Yang kedua, Budi sedang mengukur buku menggunakan penggaris. Good job. Dan yang ketiga, Budi sedang mengukur celana kakaknya menggunakan apa? Pita ukur. Good job. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar pulpen dan pensil. Nah, untuk mengukur panjang pulpen dan pensil menggunakan penggaris. Nah, terdapat gambar pulpen dan penggaris. Salah satu ujung pulpen sejajar dengan angka 0. Ujung yang lainnya sejajar dengan angka berapa? 17. Betul sekali. Jadi, panjang pada pulpen tersebut adalah 17 cm. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama ada gambar penghapus beserta penggaris. Kira-kira penghapusnya berapa cm ya? Ya, betul, 6 cm. Yang kedua ada gambar pensil. Kira-kira pensilnya berapa cm ya? Ya, betul, 12 cm. Yang ketiga ada pita. Pitanya berapa ya panjangnya? Ya, 29 cm. Yang keempat ada gambar buku. Berapa? Ya, betul, 10 cm. Dan yang terakhir ada gambar handphone. Berapa ya panjang handphone? Ya, betul, 19 cm. Adik, berbagai benda di sekitar kita memudahkan kita melakukan kegiatan seperti belajar, bekerja, sampai bermain alat musik. Kali ini kita akan bermain musik dengan alat musik sederhana. Kita akan membuat alat musik ritmis. Di sini Miss Vini punya alat musik sederhana yang berbahan botol bekas berisi beras. Tapi di sini ada yang tahu nggak sih alat musik ritmis itu apa? Alat musik ritmis itu adalah digunakan untuk mengukur irama atau tempo suatu lagu. Jika ditandai dengan huruf K, berarti ketukannya kuat. Jika ditandai dengan huruf L, ketukannya lemah. Dan jika ditandai dengan huruf M, ketukannya sedang. Yuk kita ikuti intonasi ketukan pada gambar berikut. Wah, sepertinya kalian semua sudah pada mahir ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Wah, kalian semua hebat sekali ya. Selanjutnya, dengan menggunakan alat musik yang kalian miliki, yuk kita iringi lagu berikut ini yang berjudul Burung Kakak Tua. Burung kakak tua tinggal di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Wah, kalian semua hebat, yuk tepuk tangan, yeay. Hari ini kalian telah mempelajari benda di sekitar kalian. Ada benda hidup dan ada benda mati. Benda mati seperti meja, kursi, dan masih banyak lagi. Sedangkan benda hidup yaitu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan kalian juga sudah mempelajari bagaimana mengukur dan apa
bentuk alat ukur. Ada alat ukur penggaris, pita ukur, dan meteran. Dan yang ketiga, kalian mempelajari pola ritmi. Oke? Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Miss Vini mau kasih hadiah nih buat kalian semua. Silahkan kalian kerjakan pada buku tematik kalian halaman 4 dan halaman 9. Jangan lupa dikerjakan ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Up your hand and let's make dua together. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya Miss mohon maaf. Semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.